Oke, halo semua. Perkenalkan, di sini saya Peter Vincent. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan strategi saya tentang keberlanjutan perusahaan internasional. Dalam ini saya mengambil kasus dari perusahaan ternama yaitu Unilever, teman-teman. Dalam era globalisasi ini ya, dan tantangan perubahan iklim, strategi keberlanjutan ini menjadi pilar penting ya bagi perusahaan internasional. Konsumen kini tidak hanya menilai kualitas produk, tetapi juga bagaimana perusahaan ini menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, gitu. Unilever sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar dengan produk rumah tangga dan personal care gitu, telah lama mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ini ke dalam model bisnisnya, teman-teman. Sejak peluncuran Unilever Sustainability Living Plan atau disingkat USLP pada tahun 2010, perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menciptakan nilai ekonomi yang jangka panjang. Di sini saya menganalisa strategi keberlanjutan dalam kerangka ESG, teman-teman. Yang pertama ada environmental, di mana mereka melakukan pengurangan emisi, di mana Unilever ini berkomitmen mencapai net zero pada 2039 gitu. Mereka sudah beralih menggunakan energi terbarukan di pabrik-pabrik di Eropa dan di Asia. Yang kedua adalah manajemen limbah, di mana target utamanya adalah mengurangi plastik sekali pakai dengan program Less Better No Plastic. Misalnya, brand Dove dan Lifebuoy telah meluncurkan kemasan isi ulangnya. Lalu, efisiensi air, di mana Unilever mengembangkan produk yang hemat air seperti shampoo yang membutuhkan lebih sedikit bilasan. Lalu yang kedua ada di bagian sosial, teman-teman. Kesejahteraan karyawan yang pertama, memberikan standar upah layak di seluruh rantai pasok global. Yang kedua adalah program sosial melalui brand Lifebuoy-nya lagi, teman-teman. Unilever menjalankan kampanye edukasi ya, cuci tangan yang telah menjangkau lebih dari 1 miliar orang di berbagai negara. Yang ketiga adalah keragaman dan inklusi. Unilever memiliki target 50/50 gender balance di seluruh jajaran manajemennya. Lalu yang ketiga adalah governance, teman-teman. Transparansi. Laporan keberlanjutan Unilever dipublikasi setiap tahun dengan standar GRI, yaitu Global Reporting Initiative. Lalu yang kedua adalah etika bisnis. Ada kode etik ketat yang mengatur rantai pasok untuk mencegah praktik korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Lalu dari segi ketiga kepemimpinan, Dewan Direksi Unilever ini aktif dalam mengawasi strategi keberlanjutan, bukan hanya aspek finansial saja, teman-teman. Kita di sini melakukan analisis strategi dengan triple bottom line. Yang pertama adalah people, yaitu masyarakat. Unilever ini fokus pada peningkatan kesehatan, higienitas, serta kesempatan ekonomi. Contoh nyatanya adalah program edukasi kesehatan gigi oleh Pepsodent dan kampanye kebersihan oleh Lifebuoy. Lalu yang kedua ada planet, yaitu lingkungan, di mana upaya pengurangan karbon, penggunaan energi terbarukan, serta pengembangan kemasan ramah lingkungan menunjukkan komitmen nyata Unilever terhadap kelestarian bumi. Yang ketiga adalah profit. Tidak lupa, profit itu penting untuk keberlangsungan perusahaan. Strategi keberlanjutan bukan hanya biaya tambahan, tetapi juga memberikan keuntungan kompetitif bagi Unilever. Brand yang berorientasi keberlanjutan seperti Dove, Lifebuoy, Hellmann's tumbuh 69% lebih cepat dibanding brand lain di portofolio Unilever. Ini ada di data internal Unilever 2022. Di sini saya mempunyai studi kasus dan data pendukung, di mana studi kasusnya adalah emisi karbon. Terbukti Unilever telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari operasionalnya sebesar 64%, teman-teman, sejak 2008. Lalu yang kedua adalah penggunaan energi yang terbarukan studi case-nya. Hingga 2023, 100% listrik
pabrik Unilever di Eropa sudah berbasis energi hijau, teman-teman. Dampak sosialnya, program Sakti di India memberdayakan lebih dari 136.000 wirausaha perempuan dengan akses distribusi produk Unilever. Lalu yang kelima, kita ada rekomendasi strategis gitu. Berdasarkan analisa-analisa yang telah kita lakukan di atas gitu. Saya mempunyai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dalam strategi keberlanjutan Unilever. Yang pertama, mempercepat inovasi produk circular economy. Mengembangkan lebih banyak produk isi ulang refill di negara berkembang, termasuk Asia Tenggara. Mendorong kolaborasi dengan startup teknologi daur ulang, sehingga lebih enak ya gitu. Yang kedua adalah digitalisasi, transparansi rantai pasok, di mana menggunakan blockchain untuk memonitor asal bahan baku agar konsumen dapat melacak keberlanjutan produk. Sekarang udah berkembang teknologi-teknologi blockchain yang bisa kita manfaatkan, dan AI juga. Perusahaan fokus sosial ke pendidikan digital, di mana selain kesehatan dan higienitas, Unilever dapat mendukung literasi digital bagi anak-anak dan remaja di negara berkembang. Lalu yang keempat, yang terakhir, investasi pada carbon capture dan regenerative agriculture, di mana mendukung petani kecil kita beralih ke pertanian regeneratif, sehingga rantai pasok pangan Unilever lebih berkelanjutan. Di sini kita dapat menyimpulkan Unilever adalah contoh nyata perusahaan internasional yang berhasil mengintegrasikan strategi keberlanjutan ke dalam bisnis globalnya, model bisnis globalnya. Mulai pendekatan dari ESG dan triple bottom line, terlihat bahwa keberlanjutan tidak hanya berfokus pada planet, tetapi juga pada masyarakat dan profitabilitas jangka panjang. Namun, tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksertaan sosial, krisis rantai pasok menuntut inovasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, Unilever perlu memperkuat kolaborasi lintas sektornya, memperluas inovasi circular economy, dan menggunakan teknologi digital untuk memastikan transparansi serta dampak keberlanjutan yang lebih luas, teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan lampiran data dan gambar bagaimana perkembangan gitu dari ESG gitu dan triple bottom line yang telah dilakukan oleh Unilever. Di sini kita lihat framework ESG Unilever. Di sini terlihat teman-teman grafiknya, ada environmental, sosial, dan governance yang 60% ke atas skornya. Ini sangat bagus dari framework ESG Unilever. Next, di sini kita ada triple bottom line. Unilever menerapkan profit 25%, people 35%, dan planet 40%. Jadi di sini sangat-sangat ideal ya konsep triple bottom line yang sudah dilakukan oleh Unilever. Dan yang ketiga adalah data reduksi emisi Unilever. Di sini menunjukkan reduksi emisi karbon Unilever dari 2008 sampai 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, teman-teman. Artinya apa? Program yang dibuat oleh Unilever itu berhasil mereduksi emisi karbon. Begitu, teman-teman. Di sini ada daftar pustaka yang teman-teman bisa cek. Sekian analisa saya mengenai Unilever. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Thank you so much.